Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Saudara, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara mengenal diri, yaitu diri sebenar-benarnya diri, atau disebut diri sejati. Sebagaimana yang dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Kita harus mengenal diri agar kita bisa mengenal Tuhan yang kita sembah setiap saat. Saudara, mengenal diri, kita harus mengenal atau mengetahui asal diri kita yang mula-mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mengenal diri, kita harus mengenal atau mengetahui yang mula-mula diciptakan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita mengetahui asal diri kita yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena itulah hakikat diri kita yang sebenarnya. Asal diri yang mula-mula yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hakikat diri kita yang sebenarnya, yang disebut diri sejati, diri sebenar-benarnya diri. Kalau bukan itu, berarti kita sudah sesat, salah jalan. Apa yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita ada saat ini? Subhanallah. Saudara, kita sudah sering membahas tentang sebelum ada sesuatu, tapi ini kita bahas sedikit, kita ringkas, karena sudah banyak konten-konten saya menjelaskan masalah ini. Saudara, perlu diketahui, sebelum ada sesuatu, Tuhan masih sendirinya, belum ada siapa-siapa. Lalu Allah itu ingin dikenal, tapi belum ada siapa-siapa. Melihat ke atas, ke bawah, tidak ada siapa-siapa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dikenal, lalu Dia menciptakan makhluk dari zatnya itu sendiri atau dari dirinya sendiri. Ini sudah jelas. Perhatikan saudara. Karena Allah itu ingin dikenal, maka Dialah menciptakan makhluk
menciptakan makhluk dari zatnya itu sendiri atau dari dirinya sendiri. Makhluk itulah disebut rahasianya. Makanya disebut al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Sekali lagi, Ian mula-mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zatnya itu sendiri, yaitu adalah satu titik. Satu titik. Titik inilah yang disebut Ahmad. Setelah titik ini mengalir atau menetes, tetesannya itu yang disebut Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nur Muhammad itu dijadikan roh kita ini atau roh semesta alam, dan juga dijadikan jasad kita ini. Jadi saudara, jasad dan roh kita ini jadi daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya keduanya daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasad kita ini daripada tanah, bukan tanah sembarang tanah. Tanah itu daripada air, bukan sembarang air. Air itu daripada angin, bukan sembarang angin. Angin itu daripada api, bukan sembarang api. Api itu daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelaslah bahwa roh dan jasad kita ini jadi daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah jelas. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan saudara. Roh dan jasad kita ini jadi daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hancurkan jasad dan roh atau lenyapkan jasad dan roh ke dalam Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahamnya, jangan lagi memandang jasad dan roh, atau jangan lagi melihat jasad dan roh, karena sudah lenyap ke dalam Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sekarang bertubuh Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berroh Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hancurkan atau lenyapkan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam Allah itu sendiri. Kalau bahasa yang lain, kembalikan Nur Muhammad itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi melihat Nur Muhammad, karena dia sudah lenyap di dalam Allah itu sendiri. Artinya dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah, untuk Allah, kepada Allah. Sudah kembali kepada Allah.
Itulah diri kita yang sebenarnya. Kalau bukan itu, maka kita sudah salah paham, salah jalan, dan tersesat. Karena itulah asal kejadian kita yang mula-mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan mengaku Tuhan. Tapi bisa dikukuhkan di dalam setiap diri masing-masing orang. Sekali lagi, hakikat diri kita yang sebenarnya yaitu asal kejadian kita yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengingkari ini. Saudara, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.